Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Simulink, permodelan dan kontrol dari PID. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, perkenalkan nama saya Gefri Nelia dengan NIM 4004022465317 dari kelas Kerjasama 3D, mata kuliah Teknik Otomasi Kendali dan Kendali. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Itu merupakan perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, apa sih materi yang bakal kita bahas pada sore hari ini? Yaitu yang pertama, simulin permodelan. Yang kedua, kontrol PID. Kita masuk ke materi pertama. Pada tugas kali ini, tujuannya yaitu dapat memahami konsep dasar sistem dinamis dengan menggunakan Simulink. Kemudian kita akan mempelajari permodelan tank level, model mesh spring damper, kemudian model DC servo motor. Tujuan yang ketiga yaitu dapat memahami prinsip kerja kontrol PID dan contoh simulasinya pada tank level. Kemudian tujuan selanjutnya memahami cara kerja quarter card model pada konsep suspensi sistem mobil. Oke, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya apa sih itu konsep pemodelan? Pemodelan adalah proses menggambarkan sistem nyata, fisik, ke dalam bentuk matematis supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan pemodelan, kita bisa memprediksi bagaimana sistem akan berperilaku jika diberikan masukan tertentu. Contoh sederhananya dapat kita lihat pada tangki air, dimodelkan dengan persamaan aliran antara masuk dan keluar. Kemudian kita dapat melihatnya lagi pada pegas dan massa. Di situ dimodelkan dengan adanya hukum Newton. Kemudian pada contoh selanjutnya kita dapat melihat pada motor DC. Di situ dimodelkan dengan hukum kelistrikan dan dinamika. Adapun contoh-contoh lain dapat kita lihat begitu banyak. Contohnya saya hanya menyebutkan hanya 3. Kemudian adapun tujuan dari pemodelan pada materi kita hari ini yaitu yang pertama, mempermudah analisis sistem. Yang kedua, menjadi dasar untuk merancang kontrol. Yaitu poin ketiga, melihat respon sistem sebelum diuji di dunia nyata. Misalnya lewat aplikasi MATLAB, Simulink, maupun di Aiki Master. Selanjutnya, yang pertama-tama kita perlu memahami apa itu konsep dari PID. Apa sih itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah mekanisme untuk mengatur agar output dari suatu sistem sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam tanda kutip itu set point. Dalam kehidupan sehari-hari, AC mengontrol suhu ruangan. Ada juga cruise control pada mobil mengatur kecepatan pada mobil. Adapun juga water level sensor yang mengatur tinggi air dalam tangki sehingga air tersebut tidak berlebihan. Oke, selanjutnya kontrol PID. Dalam penjelasan sederhananya, yaitu PID adalah salah satu metode kontrol paling banyak digunakan, terdiri dari 3 bagian, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Pada poin proporsional sendiri memberikan koreksi berdasarkan besarnya sensor saat itu. Dalam tanda kutip, responnya lebih cepat. Kemudian poin kedua, I, integral.
mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Kemudian pada poin ketiga, derivatif, memberikan koreksi berdasarkan perubahan error yang terjadi pada sistem itu sendiri. Oke, kita next. Di sini saya akan menjabarkan pengantar singkat tentang apa itu pemodelan. Apa itu pemodelan? Pemodelan sendiri berupa proses mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk matematis. Kedua, membantu memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku yang ada pada sistem. Yang ketiga, pemodelan itu sendiri digunakan pada berbagai bidang, yaitu bidang mekanik, elektrik, hidrolik, thermal, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan pada pemodelan itu sendiri yaitu menyederhanakan sistem kompleks agar lebih mudah dipahami. Kemudian dasar perancangan kontrol, melihat respon sistem sebelum diuji nyata, kemudian membantu simulasi dan desain. Adapun jenis dari pemodelan itu sendiri yaitu ada tiga. Physical model yaitu representasi nyata dapat berupa miniatur maupun prototipe. Kemudian ada juga jenisnya matematika model. Di sini persamaan matematis atau diferensial transfer function. Kemudian ada pun jenis ketiga dari pemodelan yaitu simulation model berbasis software, yaitu dapat kita gunakan antara lain MATLAB, dalamnya Simulink, kemudian contoh lain ada pada di IQ Master. Selanjutnya, adapun proses dari pemodelan itu sendiri yaitu mengidentifikasi input, proses, dan output. Dapat menggunakan hukum dasar seperti Newton, Kirchhoff, dan Fluida, serta hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan dunia keteknikan. Anjay. Oke, turunkan persamaan diferensial, ubah ke domain Laplace, dapatkan fungsi alih dalam kurung transverse function. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar singkat dari PID. Dapat kita jabarkan dari slide ini, dapat kita baca masing-masing. Kontrol PID adalah salah satu metode kontrol yang paling sering digunakan karena sederhana dan efektif. PID itu sendiri terdiri dari tiga bagian utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Bagian proporsional fungsinya bekerja berdasarkan besar error saat ini, kemudian fungsi dari integral yaitu untuk menghilangkan error yang tersisa dari waktu ke waktu. Kemudian fungsi dari derivatif itu sendiri untuk meredam osilasi dengan memperhatikan perubahan dari error itu sendiri. Dengan kombinasi ketiganya, sistem dapat dikendalikan agar lebih stabil, akurat, dan responsif. Keunggulan PID dapat mudah kita pahami, kemudian lebih fleksibel, dan dapat diterapkan hampir di semua bidang. Namun, kelemahan dari PID itu sendiri yaitu dari parameternya harus benar-benar tepat kita pahami dan itu tidak boleh salah karena jika ada sedikit kesalahan itu merupakan dapat menyebabkan error pada sistem itu sendiri. Intinya kalau tuningnya salah, sistem bisa salah, malah berosilasi atau dapat menjadi lambat, guys. Oke, PID juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan AC, motor listrik, tangki air, hingga sistem suspensi pada kendaraan itu sendiri.
Next. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada sore hari ini yaitu pemodelan sistem membantu memahami hubungan input-output melalui persamaan matematis, fungsi, transfer, dan diagram blok. Adapun kontrol khususnya PID berperan penting dalam menjaga sistem tetap stabil, cepat, dan sesuai target. Adapun kombinasi komponen dari PID memberikan keunggulan, mempercepat respon, menghilangkan error, dan meningkatkan stabilitas itu sendiri. Adapun dengan pemodelan dan kontrol PID, berbagai sistem seperti motor, tangki air dapat dianalisis serta dikendalikan sebelum diuji secara nyata. Mungkin itu penjelasan singkat dari slide yang saya tampilkan. Oke, pada sore hari ini mungkin saya akan menjelaskan atau mensimulasikan secara sederhana, namun masih bisa dapat dipahami. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke MATLAB. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam MATLAB. Di sini permodelannya sudah saya buat pada materi yang dibagikan oleh Pak Rofif, oleh Pak Rofik, yaitu penjelasan tentang model tank level. Jika kita masuk ke dalam MATLAB itu sendiri, di sini ada beberapa pemodelan yang saya masukkan ke sini seperti rem, gain, sum, ada juga gain lagi, ada juga scope, kemudian gain lagi, dan sini ada derivatif untuk mengendalikan error itu sendiri, untuk mencegah terjadinya error atau osilasi itu tadi. Di sini, oke, kembali lagi sebelum saya mensimulasikan Simulink itu secara singkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari model tank level itu sendiri. Adapun tank level atau tinggi air dalam tangki sering menjadi contoh klasik di industrial kontrol untuk menggambarkan proses yang memiliki aliran masuk dan aliran keluar. Tujuannya apa? Untuk menjaga level air agar tetap dalam batas set point itu sendiri. Meskipun terdapat gangguan, misalnya perubahan aliran keluar atau perubahan beban. Adapun tujuan dalam model tank level itu sendiri yaitu untuk menjaga level cairan tetap stabil sesuai set point meskipun ada gangguan. Adapun jenis kontrol dapat kita lihat di sini. Ada rem, gain, ada sum, ada gain lagi, ada scope, gain, dan derivatif. Di model tank level ini dapat kita perhatikan di sini ada persamaan, ada persamaannya. Dari persamaan ini dapat kita masukkan ke dalam pemodelan itu sendiri. Adapun di sini dibagi dalam beberapa kuarter. Di sini kuarter
air masuk, dan di sini kuarter pertama, di sini sebagai pengontrolnya. Di sini ketinggian, kemudian di sini luas. Adapun contoh sederhana dari MATLAB itu sendiri dapat kita praktekkan di sini yang sudah saya bikin. Kita tinggal run aja. Kemudian kita akan menampilkannya dari scope. Sehingga kita dapat melihat pemodelannya, gambar amplitudonya stabil, dia semakin lama semakin naik ke atas dalam pemodelan model level tank system ini sendiri. Di sini sinyalnya menunjukkan kestabilan ya. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Ini merupakan pemodelan dari model tank level itu sendiri. Dapat kita lihat ini persamaannya seperti kuarter 2 QV QV ini 0 V derajat. Dapat kita lihat di sini beberapa angka-angka yang sudah kita akumulasikan dapat kita masukkan ke dalam model level tank ini sendiri, ke dalam sistem ini. Adapun dalam simulink yang saya sudah buat seperti ini. Di sini ada step, ada gain, ada sum of elements, ada gain lagi. Di sini ada integrator yang menjadi kontrol waktunya lah, sehingga tidak berangsur-angsur jika terjadi error. Ini ada integrator lagi, dan di sini ada scope untuk menampilkan sinyal dari sistem pemodelan yang kita buat. Kemudian di sini ada gain, di sini ada gain lagi. Mari kita coba run. Oke, sudah tertampil. Dan di sini setelah kita memasukkan beberapa output seperti sum elemen dan pengendali integral, sehingga output yang dikeluarkan yaitu seperti ini. Di sini terjadi kestabilan pengendali yang kita maksudkan yaitu integral. Diagram blok yang kita masukkan yaitu integral. Sehingga terjadi pengendalian di sini yang seharusnya sinyalnya semakin ke atas, tapi di sini sudah mulai berangsur-angsur dapat dikendalikan. Oke, selanjutnya di sini dapat kita lihat persamaan yang dapat kita input ke dalam pemodelan sistem ini sendiri sehingga menghasilkan output seperti tadi. Di sini juga, di sini beberapa input kita masukkan kembali ke dalam diagram transfer form sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Sebentar, saya coba cek lagi. Di sini persamaan dari secara lebih lanjut dari persamaan ini, guys, dapat kita lihat di sini. Di sini ada step, adapun komponen-komponen dari diagram blok tadi, kita hanya menambahkan transfer point, kemudian scope lagi. Jika kita run, kita dapat melihat hasilnya di ujung ini. Oke, di sini secara tidak langsung kita dapat melihat output dari input yang kita masukkan tadi, persamaan-persamaan tadi untuk mengendalikan ketinggian dari tank level itu sendiri. Kita dapat melihat sinyalnya.
Ini awalnya yang kuning ini sebelum kita masukkan transfer point itu tadi. Kita hanya memasukkan integral sehingga output output yang kita minta itu sesuai yang kita inginkan lah outputnya. Ini tadi yang biru ini merupakan kontrol dari integral itu sendiri. Di sini merupakan pengendali dari transfer form yang sudah kita masukkan ke dalam pemodelan sistem itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, adapun ini merupakan model dari DC servomotor. Adapun di sini dapat kita lihat beberapa poin yang dapat kita jabarkan di sini. Di sini merupakan persamaan yang dapat kita lihat. Ini merupakan integral dan ini merupakan merupakan integral dari pengendali model DC servomotor itu sendiri. Adapun model DC servomotor dapat kita jelaskan secara singkat. Servomotor adalah akuator yang mengubah tegangan input listrik menjadi gerakan putar dengan kontrol posisi atau kecepatan yang presisi. Sehingga di sini itu kita dapat memberikan kontrol dari input dan outputnya itu sendiri ya. Adapun dari slide ini dapat kita itu lihat, adapun diagram blok yang dapat kita pakai yaitu konstan, kemudian ini ada sum of function, kemudian ada gain, di sini ada integrator, di sini ada gain lagi, di sini kita masukkan persamaan, adapun T, adapun I di sini, kemudian ada diagram blok dari sum, kemudian ada gain lagi, kemudian kita masukkan diagram blok integrator, kemudian di sini kita pisahkan inputnya, kemudian masuk ke gain ini, sehingga terjadilah pengendali kontrol di sini, di depannya di sum ini. Kemudian di sini juga kita pisahkan lagi menggunakan gain keempat, terus kita masukkan lagi outputnya ke sini, sehingga di sini kita masukkan konstan ini, sehingga nilai output pada sum of function ini yaitu konstan di 5, sehingga adapun persamaan yang di sini tadi dapat inputnya termasuk ke dalam sini, diagram blok ini. Adapun untuk simulasi dari MATLAB itu sendiri dapat kita jabarkan seperti ini ya. Adapun model DC servomotor selanjutnya, setelah kita mengenali diagram blok yang tadi, di sini juga kita dapat melihat di sini ada diagram blok konstan, ada sum, ada transfer point, di sini ada gain, kemudian di sini ada transfer point lagi. Di sini kita pisahkan lagi ke dalam gain sehingga kita cek nanti di scope eh, sinyalnya itu stabil sesuai yang kita inginkan, sesuai dari persamaan yang kita inginkan tadi. Seperti yang saya contohkan tadi. Adapun selanjutnya di sini ada pengendali drone. Di sini dalam drone itu sendiri yang dapat kita kendalikan itu ketinggian ya guys ya. Berapa input ketinggian yang kita mau sehingga output yang dihasilkan itu sesuai. Adapun di sini kita nampak ya sinyal yang ada di sini. Sinyal di sini itu sesuai dari output yang mau kita atur.
Adapun di sini batasannya yaitu jika sudah sampai ke 102, otomatis pada ketinggian dari 102 meter itu drone tuh langsung turun ke bawah secara stabil pada ketinggian 100 meter. Jadi output yang kita mau sesuai gitu. Jadi dia tuh terbang nggak lewat dari ketinggian dari maksimal ketinggian itu sendiri. Adapun beberapa diagram yang kita dapat asumsikan di sini yaitu di sini ada integral dan di sini ada proporsional. Di sini kita masukkan ke pengendali sistem, di sini ini sum, kita masukkan ke sini input dan outputnya. Selanjutnya, adapun derivatif kontrol dari drone itu sendiri. Nah, ini controllernya ya guys ya, lambang dari sigma. Adapun sehingga derivatif sudah kita masukkan ke sini, ada proporsional, integral, dan derivatif. Sehingga kita dapat mengasumsikan jika drone ini terbangnya melebihi ambang batas dapat kita kendalikan dengan integral. Jika terjadi error dapat kita kendalikan lagi dengan adanya derivatif itu sendiri. Sehingga kestabilan dari terbangnya drone itu dapat kita kontrol outputnya. Oke, next. Di sini adapun slide ini dapat saya jelaskan. Di sini merupakan output dari pengendali lanjutan dari dari drone control tadi ya guys ya. Di sini kita minta angka konstannya di sini sehingga dimasukkan ke sum sehingga masuk ke sini PID controller. Beberapa output yang kita mau kita masukkan ke sini. Adapun di sini merupakan tanknya. Di sini dapat kita melihat display dan di sini dapat kita melihat sinyal uji coba yang kita pakai dari software MATLAB itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quarter car model. Beberapa hal di sini yang mungkin saya akan mengetahuinya hanya sederhana. Adapun quarter car model sendiri berfungsi untuk saya akan menjelaskan quarter car model. Quarter car model sendiri yaitu pemodelan sederhana suspensi mobil dengan hanya melihat satu roda dan seperempat bodi mobil. Model ini terdiri dari massa mobil, yaitu spring mass, massa roda, unspring mass, pegas, dan peredam. Tujuannya untuk menganalisis kenyamanan penumpang serta stabilitas kendaraan terhadap guncangan jalanan. Kemudian model ini sering digunakan dalam simulasi dan desain sistem suspensi karena lebih mudah dipahami dibandingkan memodelkan seluruh mobil. Adapun konsep model suspensi itu sendiri yaitu konsep model suspensi yaitu cara untuk mempresentasikan sistem suspensi kendaraan menggunakan elemen mekanis sederhana berupa massa, pegas, maupun peredam. Suspensi sendiri berfungsi untuk menahan beban kendaraan, meredam getaran akibat jalan yang tidak rata, serta menjaga roda tetap menempel pada permukaan jalan demi stabilitas dan kenyamanan. Kemudian dalam model matematis itu sendiri, pegas melambangkan elastisitas suspensi, meredamkan meredamkan melambangkan redaman, getaran, dan massa, mewakili bodi kendaraan maupun roda. Dengan pemodelan ini,
Perilaku suspensi dapat dianalisis dan disimulasikan untuk meningkatkan performa kenyamanan dan keamanan dalam kendaraan itu sendiri. Adapun simulasi yang terjadi dalam pemodelan dalam quarter car model ini yaitu simulasi dalam time domain dan S domain. Adapun adapun S domain itu sendiri dapat saya jelaskan yaitu menganalisis sistem menggunakan Laplace transform yang mengubah persamaan waktu menjadi bentuk aljabar. Kemudian dalam S-domain itu sendiri memudahkan mencari transfer function, kestabilan, dan karakteristik sistem tanpa menghitung respon waktu satu persatu. Adapun lebih teoritis digunakan untuk desain dan perhitungan dari kontrol itu sendiri. Dan dari T-domain atau time domain itu sendiri dapat saya jelaskan. Fungsinya itu analisis sistem berdasarkan perubahan output terhadap waktu itu sendiri. Perubahan output terhadap waktu itu sendiri. Kemudian untuk menunjukkan respon nyata sistem, misalnya bagaimana level cairan naik, overshoot, atau butuh waktu berapa lama untuk stabil. Di sini fungsi dari time domain itu sendiri. Kemudian cocok untuk melihat perilaku dinamis seperti transient, perubahan awal, dan steady state, kondisi awal. Oke, adapun di sini pemodelan yang dapat kita cermati dari output input yang dapat kita lihat, dapat kita asumsikan di sini beberapa input outputnya beberapa di sini cukup kompleks dan di sini skopnya ada dua. Di sini kita dapat melihat redaman yang dihasilkan dari suspensi quarter car model itu sendiri. Di sini kita melihat jumlah dari eh, jumlah dari sinyal output yang kita mau tadi. Di sini kita dapat asumsikan beberapa pemodelan butuh yang namanya sistem matematis sehingga output yang kita hasilkan tersebut dapat sesuai yang kita inginkan dan tidak terjadi error yang begitu besar dari kendaraan itu sendiri. Eh, Selanjutnya di next slide dari PPT Pak Rofik, di sini dapat kita jabarkan dari pemodelan itu sendiri. Di sini dapat kita lihat di sini step dari diagram bloknya. Di sini beberapa input dari persamaan itu sendiri masuk ke dalam sini sehingga kita masukkan ke dalam sum dalam controller itu sendiri kita asumsikan keluar dua sinyal di sini. Ini sinyal yang pertama, maksudnya di sini sinyal yang pertama dan di sini sinyal yang kedua. Jadi kita asumsikan di sini dalam suspensi sendiri jika kita simpulkan semakin besar redaman, getaran semakin berkurang. Jadi redaman kecil membuat respon cepat tapi dapat berosialisasi. Sedangkan redaman besar membuat respon lambat tapi stabil. Jadi di sini itu kita asumsikan ada dua kontrol, sini redaman yang pertama dan sini redaman yang kedua. Sehingga input dari persamaan ini tadi kita masukkan inputnya ke dalam persamaan yang ada di sini, transfer form. Kita lanjutkan sehingga kita masuk ke scope yang kedua. Di sini kita jalurkan lagi ke sini, kita masukkan kembali persamaan yang ada di sini. Sehingga terjadi controller sistem yang ada di sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf jika
Apa yang saya jelaskan masih kurang dari apa yang Bapak Rofik, apa dari parameter Pak Rofik. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.